Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Arif Sang Pencerah. Di sini ada cerita kisah ya, kisah yang insya Allah ada motivasi juga di situ. Perannya di situ adalah wanita hebat. Gitu. Ya kita langsung aja ya ke yang bersangkutan ini. Oke, assalamualaikum Kak Nisa ya. Waalaikumsalam. Oke Kak Nisa ya, gimana terus? Aku pengen tahu kisah-kisah kehidupannya Kak Nisa itu sebagai wanita hebat di situ. Boleh agak keras suaranya Kak, dikit aja. Oh iya, pertanyaannya gini Kak. Ya kayak Kanisa ya, sekarang itu kan hidupnya sendiri gitu kan, tanpa ditemenin figur seorang laki-laki di situ atau ngerawat anak, jadi pemimpin gitu kan dari anak-anak. Perjuangan Kanisa di situ kan tidak akan tidak semulus yang dulunya hidupnya berdua gitu. Ya emang beda sih kehidupan dari berdua dan sekarang sendiri emang beda. Iya. Ketika masih berdua masih bisa yang namanya mengurus anak-anak, masih kecil. Kita punya komitmen berdua untuk ngurus anak-anak menjadi pemimpin, menjadi orang sukses. Itu ada cita-citanya aku, amanya dia. Cuman takdir berkata lain. Karena ada masalah, aku sama dia udahan. Jadi walaupun udahan, komitmen kita buat anak-anak sukses itu tetap ada. Tapi di situ Kanisa pasti ada ya orang-orang atau cemoohan orang lain gitu kan. Banyak banget kalau itu, banyak banget. Cuman ya dengan aku menerima omongan mereka seperti itu, aku itu kuat karena anak-anak. Iya. Berarti obat kuatnya di situ anak-anak ya Kak ya. Iya. Bisa menghadapi semua rintangan gitu ya. Iya. Mereka ngomongin aku gimana pun, aku tetap melihat anak-anak aku kuat karena aku. Di saat itu yang ketika ada masalah aku sama dia, di posisi itu aku yang disalahin. Iya. Tapi kan nggak kuat. Sebenarnya nggak kuat sih Bang. Jadi aku itu sebenarnya nggak kuat. Cuman aku kuat-kuatin melihat dia anak. Iya. Mungkin kebanyakannya kayak kalau saya ya jadi perempuan terus posisinya ada di Kanisa, mungkin saya mikirnya gimana ya, nggak ada tulang punggung di situ, biaya kebutuhannya banyak, nanggung anak 3 gitu ya, kayaknya gimana ya Kak ya, kalau jadi saya nggak kuat gitu kan. Ini makanya aku bilang wanita hebat di sini. Sampai anak udah gede-gede. Nggak hebat sih Bang, nggak hebat. Cuman aku bilang, ya kekuatan aku anak-anak. Iya. Kalau aku tidak menjadi tulang punggung buat anak-anak, siapa lagi? Tuh. Mengharapkan dia. Kalau mengharapkan dia itu ketika aku meminta. Tetapi kalau ketika tidak aku minta,
Jadi ketika ingatnya dia itu nggak ada gitu loh. Apalagi untuk melihat anak-anaknya. Oh iya, iya, iya. Terkadang kan kebanyakan ya wanita yang sudah lepas dari orang yang menanggungnya gitu kan. Terkadang dia buntu dalam hidupnya, bisa terjun ke hal-hal yang nggak sewajarnya, terkadang seperti itu kan. Banyak sih, aku juga pernah juga bertemu teman orang-orang kayak gitu yang di situ hidupnya dalam keputusasaan, merasa putus asa di situ. Kanisa pernah nggak? Pernah banget bang. Aku yang kayak gini ya, ketika ngelihat anak-anak putus asa aku ada. Itu pemikiran yang boleh dibilangnya pemikiran aku yang untuk bundir itu ada. Nah. Bundir itu ada. Awal mula. Makanya aku berpikir kayak gini, kalau bundir tidak dosa, itu aku bundir. Tapi aku ingat, aku punya 3 anak yang harus aku jawab. 3 anak. Ketika aku nggak ada, mereka sama siapa? Itu yang aku pikir. Panjang ya kak ya. Sebenarnya banyak yang bilang jadi aku itu gak gampang. Karena apa? Aku ngidupin 3 anak dan aku sendiri. Gak gampang banget. Di situ kak Cuman di Kanisa sini posisinya aku harus kuat. Iya ya. Di situ Kanisa ketika Kanisa ditinggal itu udah umur berapa Kanisa? Aku atau anak aku? Kanisa udah umur berapa di situ? Aku kalau ditinggalin sama dia, kalau nggak salah aku sih usia aku 30 tahun. 30 tahun. Ya, 30 tahun usia aku di sini. Itu dengan anak posisi aku anak yang baru kecil. paling kecil umur berapa itu yang waktu ditinggal? Tinggalin waktu itu usia pokoknya aku habis lahiran, dia cuman ada di rumah selama seminggu. Selama seminggu itu udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Terus di situ siapa yang jadi yang bisa nemanin Kanisa setiap saat di situ? Kalau pada saat itu suami udah nggak ada lagi di rumah gitu. Adik bungsu aku. Iya. Dia yang selalu ada di sini, yang selalu nemenin aku sebelum dia kerja jauh gitu. Kalau sekarang aku udah tinggal sama anak-anak aja. Awal mula kejadian itu Kanisa apa sih gitu kan? Kok bisa terjadi hal kayak gitu pada akhirnya? Sebenarnya sih sebenarnya dia baik orangnya bang, emang baik banget ya. Tapi yang namanya siapa sih yang pengen di KDRT? Gak ada. Iya. Aku udah di KDRT berapa kali, cuman aku tahan dan ketika anak yang ketiga ini gitu kan, ketika anak ketiga ini ketika lagi ngandung aku juga digituin. Ya udah, cuman bisa sabar dan aku bilang ke papaku. Dan papaku cuman bilang kalau emangnya keputusannya aku seperti itu, ya sudah, daripada aku yang derita selama ini. Aku derita udah waktu aku hamil anak pertama. Nah itu aku udah di KDRT, itu yang gak enak. Itu aku udah tahan kok bang, udah tahan. Sebenarnya baik orang. Tapi perjuangan Kanisa di situ tidak nggak hanya di situ saja kan ya, maksudnya kesulitan dalam dalam hidup untuk memperjuangkan anak gitu kan. Ya tidak segampang itu, karena ketika mengambil keputusan dan dia udah jatuhin yang namanya talak gitu kan,
Dia pengen ambil anak aku tiga-tiganya. Ah, terus? Ya aku harus membela dong. Dan aku bilang aku dari kecil loh ngurus anak-anak sampai sekarang. Kamunya kemana? Aku bilang kayak gitu. Aku tetap dalam pembelaan aku. Aku yang ngurus mereka, ya kan? Dari kecil sampai gede. Pas gede itu, kenapa dia mau ngambil lagi anak aku? Iya, enak gitu ya. Kalau udah gede mau diambil gitu ya. Anak aku alhamdulillah sehat-sehat aku kasih makan, sehat-sehat aku urus. Dan dari keluarganya dia ngomong kayak gitu juga. Tengah malam keluarganya messenger aku. Itu sebenarnya nggak pantas ya. Itu abangnya messenger aku jam-jam 2-an gitu, 2 tengah malam pokoknya. Dia bilang kalau anak-anak biar kami yang urus gitu. Gitu katanya. Tapi nggak sampai datang ke situ. Ngedatengin Kanisa. Tapi keluarga dari pihak mantan suami Kanisa nggak sampai ke nyamperin Kanisa gitu, diambil secara paksa gitu. Nggak nyamperin, tidak, cuman dia bilang kayak gitu, ya sudah biar kami aja yang ngurus, kata dia gitu. Enggak, aku nggak mau. Aku bilang maaf ya, aku bilang sama abangnya, maaf sebelumnya, aku dari kecil, dari anak pertama itu aku yang ngurus, aku sambil kuliah loh, dan dia nggak ada datang ke Pekanbaru sama sekali ngeliatin aku. Aku udah tahan aja ya bang, aku gituin sama abang. Otomatis Kanisa kalau sambil kuliah, itu kuliah S1 ya? S1? S2? Iya, benar. S1. Itu kan butuh biaya juga gitu. Gimana itu Kanisa menghadapi yang namanya biaya? Kalau yang dulu itu kan dia masih yang namanya kita masih baik-baik aja. Aku juga udah ngelupain ketika dia ngapain aku. Dan di situ dia sudah berjanji sama keluarganya aku itu mau kuliahin aku sampai S2. Tapi sekarang juga ada, hanya omongan. Hanya omongan aja ke keluarga aku. Untuk sekarang nggak Nisa ya, untuk sekarang ya, dengan anak udah mulai besar gitu kan, udah umur paling gede berapa itu Kak? Bulan depan itu mau masuk 9 tahun yang nomor 1. Berarti ini ya SD ya? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Di samping itu Kanisa ada pemasukan nggak? Pemasukan yang asli dari Kanisa gitu? Ya alhamdulillah aku punya usaha laundryan. Terus aku juga yang namanya kalau dibilang orang kan ngojek ya, aku ngojek ya walaupun ada sepupu sih, tapi tugas aku itu satu lagi aku ngebantuin tanteku pergi ke pasar sama jaga warungnya dia. Kanisa ngojek? Ya aku ngojek. Ya Allah. Karena kerjaan apapun yang penting halal bang. Karena yang aku lihat di sini kebanyakan yang namanya perempuan itu ada yang mau jadi kerja ngojek, ada yang malu atau apa gitu. Aku enggak. Yang penting aku bisa ngidupin anak aku sekolah. Alhamdulillah anak aku dua-duanya sekolahnya di negeri, jadi nggak bayar SPP, cuma bayar duit baju doang. Berarti Kanisa itu berjuang tanpa campur tangan orang tua sama sekali itu? Oh enggak, dia ada campur tangan orang tua aku. Aku juga nggak pernah minta ke papaku. Aku kan ada papa doang, karena mamaku udah meninggal. Aku cuma punya papa dan ibu tiri. Aku nggak pernah minta. Ngojek. Aduh, gimana ya? Seorang perempuan sampai ngojek gitu ya. Di situ saking. Nggak masalah kalau di sini. Nggak masalah bang, karena emang kebanyakan wanita itu harus kuat demi anak, dan itu aku harus kuat demi anak-anak aku. Aku juga nafkahin mereka. Mereka pengen apa, di saat aku punya duit ya udah kita beli. Kalau mereka pengen minta, aku nggak ada, aku bilang aja sabar ya nak, udah gitu aja. Aku berjuang buat mereka, bukan buat diri sendiri.
Kalau dalam kesulitan ya Kak ya, Alfian, ketika anak-anak kan Nisa lagi nggak punya duit misalnya, lagi keadaan genting dalam ekonomi, anak-anak pernah minta sesuatu nggak? Pernah. Mereka pernah minta sesuatu atau minta makan apa gitu kan, dan aku sama sekali istilahnya tidak pegang duit sama sekali. Itu aku pinjam sama tanteku. Aku balikin kapan aku gajian, aku gitu ya. Kalau ada duit aku langsung balik. Pernah kok Bang. Itu hasil ngojek ya Kak ya? Hasil ngojek itu sehari dapat berapa biasa? Aku ini ngojeknya itu kan digaji pribadi sama ini kan tanteku. Itu sebulannya itu 300 sebulan? per bulan. Iya, sebulan 300.000. Dari jam berapa itu? Aku ngantar dari jam, ya kan maksudnya jam 7. Ya jam 7, terus ada yang pulang jam 1:30, ada yang pulang jam 2:30. Iya. Kalau Jadi laundrynya? aku per bulannya 300. Kalau laundry? Kalau laundryan ini aku kan biasanya aku fokus nih sama laundry. Kalau sekarang kan nggak terlalu fokus karena mungkin kebanyakan kali kerjaan yang aku pegang. Kalau ada aku cuci, kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena langganan aku, yang langganan itu yang langganan tetap ada. Ya ada, tapi alhamdulillah juga dari laundryan itu ada juga. Satu hari aku mungkin bisa dapat yang namanya 150-an Sehari satu itu? hari Dari laundrynya ya. itu ya? Dari laundry dua orang. Iya Kak, hebat. Nggak punya kata-kata itu kalau hal-hal kayak gini. Menurut saya itu kehidupan saya itu udah rumit banget gitu. Ternyata di situ ada yang lebih parah dari saya. Mungkin di situ aku pikir nggak bakal bisa kalau aku hadapin sendiri. Ya, kebanyakan orang bilang seperti itu Bang. Ya, kebanyakan bilang seperti itu. Tante-tanteku juga bilang kayak gitu. Rencana sekarang ya Kak ya, nggak punya pikiran gitu ya untuk cari suami gitu. Aku punya pikiran untuk cari suami, cuman di sini paling ininya karena mungkin traumanya aku itu masih ada sih. Di sini kan aku tidak mencari untuk yang main-main. Aku pengen cari yang benar-benar yang serius dan tidak ada yang namanya KDRT lagi. Dan aku juga nggak akan mau kegagalan yang kedua kalinya Bang. Berarti artinya nggak usah pacaran gitu lah ya, kalau udah ada niat baik datang aja kalau gitu. Emangnya udah ada niat baik, tinggal datang ke papaku di Batam. Karena aku masih punya papa kandung, walaupun emang nggak melalui papa, tapi aku pengennya harus melalui papaku. Iya benar. Karena aku masih punya papa. Tapi sekarang ya papanya kakak biasa main nggak ke situ, ke anak-anak, lihat cucu gitu? Enggak. Aku juga di keluarganya aku pribadi juga seperti nggak akrab ya. Kalau kayak papa juga nggak pernah hubungin cucunya, juga nggak pernah. Iya sih, kalau jadi aku di sini yang namanya apa harus kuat. Aku seperti ya sendiri gitu loh, seperti sendiri walaupun ada keluarga.
seperti itulah kehidupannya aku. Pokoknya kalau misalnya lagi sedih-sedihnya, ya udah ditahan. Cuman bisa yang ngerasain sakitnya aku sendiri, yang nyembuhin sakitnya aku sendiri juga, bukan orang lain. Kalau momen ketika sedih itu kenapa Kak? Momen ketika sedih, Penyebabnya gitu. Kalau untuk saat-saat sekarang yang udah hidupnya berempat sama anak gitu. ya beneran, 2 hari udah kayak nangis lah. Momen yang buat aku sedih itu gini deh, coba aja deh abang jadi posisi aku gitu kan, melihat anak-anak, melihat anak lain itu lengkap gitu, kan itu. Iya. Iya paham. Nah gitu sedihnya, melihat lengkap anak-anak main sama kedua orang tuanya dan bisa dibawa kemana-mana. Itu anak aku pernah nanya, Bun, kapan sih kita pergi ke situ? Itu loh. Terus aku jawab, insya Allah ya, ada saatnya. Aku gitu. Ya, sepuluh banget. Kenapa harus ngomong dari tadi? Maaf ya Kak ya. Tapi itu ya, anak-anak nggak pernah itu ya punya keinginan atau pernah tanya gitu sama Kanisa, Bun, kapan gitu aku jalan sama ayah gitu, pernah nggak? Pernah. Anak aku pernah nanya kayak gitu, Bun, boleh nggak ke tempat ayah? Boleh, aku nggak pernah ngelarang. Cuman yang nggak enaknya itu, kenapa sih ayahnya nggak ingat ya punya anak gitu? Oh nggak pernah, ini emang nggak pernah ngubungin Kanisa untuk ngobrol sama anak, nggak pernah? Atau mau ke situ ya nemuin anak gitu, nggak pernah? Harus aku bang yang nyuruh ke sini. Harus aku kesinilah, aku bilang kan, lihat anak-anak main sama anak-anak, harus aku yang ngomong. Iya. Datang tapi dia. Anak-anak tuh emang pengen kayak gitu. Kadang dia datang, kadang dia bilang aku nggak bisa, aku lagi nonton bola. Pentingin bola pada anak-anak. Iya. Aku udah coba kayak gitu. Anak-anak pengen pun mau main tempat ayah. Boleh, silahkan. Tapi jawaban ayahnya seperti itu. Tapi kewajiban ayah, seorang ayah, ada nggak sama anak? Contoh ya misalnya hal kecilnya ya ngasih pesangon lah buat sekolah gitu. Pernah nggak? Ada. Buat sekolah ada. Karena aku udah bilang ketika aku ada, aku bakal minta. Ketika aku nggak ada, aku minta. Karena nggak mungkin diingatin, Bang, nggak mungkin diingatin. Aku capek. Ketika aku nggak ada, aku minta. Aku nggak pernah minta loh sama dia. Iya. Ya, selama hampir 9 tahun hidup sama dia, aku nggak pernah minta orang. Nggak pernah sama sekali. Boleh tanya sama dia. Nggak pernah minta sama sekali 1% pun. Apapun itu barang atau apapun itu bentuk. Karena aku tahu keadaannya dia, ya, tahu susahnya dia, aku tahu. Makanya aku nggak pernah minta. Aku juga SMP, aku udah nyari duit sendiri, dan aku tahu ya cara mencari duit itu susah. Aku tahu dari SMP aku cari duit sendiri.
Berarti Kanisa itu biarpun berkeluarga dulu, masih ada suami, hidupnya masih mandiri gitu ya. Nggak mau, Iya, pengennya nggak aku nggak mau nyusahin orang. Iya, nggak mau Enggak. nyusahin gitu. Nggak apa-apa. Nggak mau nyusahin orang. Intinya harus yakin lah, setiap kesusahan itu, di balik kesusahan pasti ada yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Inna ma'al usri Pada yusra. akhirnya, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya, aku yakin itu. Aku Iya. percaya itu. Makanya aku berjuang buat anak-anak aku. Ya, aku harus sehatin anak-anak aku harus suksesin anak-anak aku. Kalau bisa mereka lebih tinggi sekolahnya daripada aku. tapi aku yakin ya Kak ya, mungkin suatu saat nanti anak-anak Kanisa itu jadi anak yang sukses di situ. Amin, amin, amin. Dengan cara Kanisa mendidiknya, memberikan pelajaran hidup, tidak akan Amin. hidup berpoya-poya gitu kan. Tapi kebanyakan orang ngelihat aku didik anak aku itu keras. Aku keras di sini itu dalam artinya supaya anak aku tidak manja. Keras dalam posisinya dia harus mandiri. Iya, benar. Bukan aku itu keras kasar kayak gitu, tidak. Kalau mereka salah, tetap aku salahin. Kalau mereka benar-benar yang namanya gak mau dengar atau salah dalam arti berteman atau salah dalam ngelawan aku, itu aku pasti pukul. Gak ada orang tua yang tidak memukul anak. Itu aku pasti mukul. Aku mukul bagaimana kesalahan anak aku itu harus aku pukul. Iya. Dan aku ngaturin kalau misalnya yang kita makan nih, itu tidak ada yang nama mubazir. Jadi makan secukupnya, ngambil harus dihabisin. Kadang aku paksa, Bang. Dia kan karena main-main gitu kan kenyang. Kadang aku paksa, itu nasi sedikit. Aku paksa, kalau tidak habis Bunda marah. Itu dihabisin. Tapi ya, anak nurut semua ya Kak ya? Nggak ada yang bandel-bandel gitu ya? Iya, aku bilang kalau misalnya nggak mau Bunda marah, ya jangan cari kesalahan. Bunda nggak akan marah. Alhamdulillah semenjak aku ngomong kayak gitu dan mereka dengar, itu yang namanya mukul, yang namanya apa, aku nggak ada. Tapi dengan teriakannya aku, mereka udah takut. Ini kan aku teriak, tetangga kan pada dengar. Jadi mereka mungkin berpikiran, wah Nisa kasar kali sama anak apa-apa gitu kan. Dengan aku mengajarin anak aku seperti ini, insya Allah kedepannya, makanya aku bilang insya Allah anakku kedepannya sukses. Ya tidak aku bilang. Aku kasar sama anak, tapi lihat kasarnya aku bagaimana mendidiknya. Seperti apa orang tua aku mendidik aku dulu, itu yang aku turunin ke anak aku. Iya benar Kak. Kebanyakan kan orang tua sekarang ini mendidik anak itu dengan didikan manja, pengen itu intinya manja lah gitu benar. kan. Manja banget. Jadi apa yang diminta anak, diturutin. Diturutin. Nah, aku apa yang diminta anak aku kalau ada duit aku turutin. Kalau nggak ada duit aku bilang kayak gini, sabar ya nak, tunggu Bunda ada duit dulu ya. Tapi ketika aku ada duit, aku kabulin permintaan dia. Aku kabulin Bang. Kalau aku sih beda Kak. Kalau ngedidik anak ya, kayak anak saya nih yang satu, memang kalau hal itu baik untuk dia, baik, nggak ada namanya kemudaratan di sini, baru aku turutin. Tapi sesuatu hal yang dilakukan itu berbahaya atau ada mudaratnya, aku nggak mau aku lakuin. Marah ada di situ. Bahkan aku kalau misalnya ada neneknya misal ngenuruti dia atau ngemanja dia, saya pasti negur. Aku nggak pengen anak saya ini hidup dalam kemanjaan. Aku bilang seperti itu. Benar tuh. Benar. Karena aku punya adik sepupu itu belaan dari nenek ya sampai sekarang ya. Asal dia kita marahin karena kesalahannya,
dan nenek itu selalu membela. Jadi ketika dia salah, walaupun dia dimarahin sama kita, dia ada pembelaan. Jadi seenaknya dia gitu loh Bang. Jadi dia nggak takut sama kita, itu nggak takut. Aku nggak mau anak aku kayak gitu, tidak mau. Aku ngajarin yang benar-benar mandiri, ya, kalau bisa hidup mandiri. Bunda marah karena bunda sayang. Bunda marah karena bunda sayang sama kalian, ya. Kadang aku misalnya mungkin aku kecapean, mereka juga nanya kayak gini, bunda capek. Itu gimana sih rasanya gitu ditanyain bunda capek? Kadang diurut ya, mau nggak diurut? Itu rasanya aku nahan yang namanya kesedihan, tapi aku bilang bunda capek, itu buat kalian. Ya, kalau bunda tidak seperti ini, kalian mau jajan apa? Sekolahnya gimana? Aku gituin. Itulah anak-anak aku. Didikan aku ya seperti itu. Didikan. Cara didiknya kan Isa ini patut ditiru. Soalnya aku mikir caranya Kanisa mendidik itu luar biasa gitu ya untuk masa depan. Aku mikirnya seperti itu juga. Aku pengen cari orang yang bisa ngedidik anak itu seperti apa. Aku pengen tiru seperti itu. Makanya aku cuma seperti itu aja. Nah, didiknya seperti itu aja. Soalnya aku pernah lihat anak-anak yang hidupnya dimanja gitu kan. Ketika besar dia nggak mau melihat atau memikirkan kondisi orang tuanya seperti apa. Pengennya dia cuma tahu itu udah ada. Taunya ada gitu. Nggak tahu orang tua posisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, gitu kan. Rasa takzimnya sama orang tua itu nggak ada lagi gitu. Ketika anak udah manja. Ya, itu benar kan. Makanya aku nggak mau didik anak aku seperti itu. Anak aku walaupun usianya yang nomor 1 itu dulu masih TK, itu udah aku ajarin yang namanya kerja, yang namanya nyuci piring, terus masak. Itu dulu kompor aku bisa yang di bawah. Itu yang nomor 1 itu masak loh Bang. Aku ajarin dia masak. Ketika aku sakit, yang ngurus aku siapa? 3 anak aku Bang, asal Bang tahu. Terus? 3 anak aku, ya. 3 anak aku yang ngurus, yang si kakak, yang namanya karena kemarin aku udah masak gitu kan. Aku usahain fit-fitkan aja badan aku, si masak, itu mereka ngambil nasi, mereka nyuapin aku. Mereka nyuapin aku, terus ketika aku tidak bisa bangun, aku mau ke kamar mandi, yang bungsu, apalagi yang nomor 2, bunda mau ke kamar mandi, sini dipegangin. Ya, itu usia anak aku itu masih 3 tahun. 3 tahun. Satu lagi itu 6 tahunan, yang kecil 3 tahun, yang nomor 2 6 tahun. Bunda mau kamar mandi, sini pegangin. Ditungguinnya aku di kamar mandi karena dia mungkin takut aku jatuh atau apa gitu kan. Itu anak aku loh yang ngurus aku sakit. Allah Akbar. Gak ada yang lain ngurus, tidak ada. Ya, tidak ada. Cuman ketika 3 anak aku doang. Dan mereka ya kalau misalnya kayak gini, gara-gara ketika ngurusin aku, waktu bermain mereka itu tidak ada waktu bermain mereka. Tapi mereka izin kayak gini, Bun, boleh nggak main? Terus aku bilang, boleh. Tapi nanti ketika bunda mau makan, mau ini, bunda manggil siapa? Itu mereka nggak jadi pergi loh. Nggak jadi pergi. Udah ngerti karena gitu dia ya? Tahu keadaan aku. Karena dia tahu keadaan aku bagaimana selama 2 mingguan aku sakit, cuma mereka yang ngurusin aku. Itulah anak-anak. Indah banget kayaknya hidup kalau kayak gitu kalau buat saya Kak. Anak
seperti itu ya, Tapi mereka main gini bang, Nah, mereka mainnya ketika aku lagi istirahat tidur, itu mereka main. Dan mereka tahu waktunya ketika aku bangun, itu mereka pulang. Bunda mau apa? Mau minum? Bunda mau makan? Itulah disitulah mungkin didikan aku yang bermanfaat buat anak-anak aku ketika aku sakit. iya benar. Itu udah diliatin. Tapi memang benar Kak, didikan orang terdahulu itu memang baik, kedepannya itu emang bagus memang. Beda dengan didikan anak sekarang. Orang-orang sekarang itu didikannya beda, nggak takut gimana ya? Takut anak ngambek lah, takut anak marah lah. Masa anak marah takut gitu kan? Iya. Kalau orang terdahulu ya, mungkin di waktu di masanya saya masih kecilnya itu, kan saya lahir 95. Itu orang tua saya itu keras loh sebenarnya dalam ngedidik. Ternyata aku tiru di Ya, situ. benar. Untuk saat ini saya Benar, tiru. aku niru. Heeh. Karena aku nirunya udah aku rasakan gitu kan. Emang benar orang tua aku Kita ngedidik ngerasain seperti ini. sendiri. Heeh. Bener hasilnya bagus. Iya. Nah, itu aku ngerasain kok. Aku ngerasain sendiri. Hasilnya bagaimana? Bagus. Dalam pelajaran sekolah, ya, dalam pelajaran sekolah itu aku bilang dari rumah kalau bisa kerjaan sendiri. Jangan pernah melihat teman. Karena kita usaha sendiri. Coba Bunda mau lihat hasil usaha sendiri. Alhamdulillah anak aku yang nomor 2 bagus-bagus nilainya. Bagus-bagus nilainya. Yang nomor 1 juga seperti itu. Semangat kali dia namanya. Padahal ini ya Pak, PR dia ada PR. Heeh. Cuman itu Kamis depan loh. Kamis depan dikumpulinnya. Udah ini. Kamis udah depan gitu ya. ngumpulinnya dari siang tadi pas Jumatan. Bun buat PR. Tadi juga Bun buat PR. Padahal Kamis depan loh ngumpulinnya. Sebegitu kerasnya anak aku buat yang namanya pendidikan. Dia mau belajar walaupun Kamis depan itu dikumpulin. Aku didesaknya dari tadi. Seperti itulah anak-anak aku. Kadang ada PR, kerjanya sendiri dulu. Jika dia tidak tahu, baru bilang ke aku, Bun, ini apa? Oh. Kalau pikirannya seorang ibu ya kan saya. Sebenarnya setiap orang tua itu sama pemikirannya, anak itu sukses gitu kan. Mikirnya Kanisa seperti apa? Iya, benar. Anak itu pengennya seperti apa? Kedepannya itu. Kedepannya aku pengen anak aku pengen seperti apa dia mau. Ya, aku tuh pokoknya pengen anak aku itu sukses, belajarnya itu lebih tinggi dari aku. Dan kalau misalnya aku S1, anak aku setidaknya S2 ataupun tidak S3. Aku pengen pendidikan, jangan pendidikan dalam pelajaran biasa ya. Aku pengen pendidikan agama juga harus dikuatkan. Iya, benar-benar. Yang itu yang aku mau. Karena lebih penting, sebenarnya penting pendidikan agama. Ya, pendidikan agama itu memang penting. Sampai akhirat itu dibawa. Itu yang aku mau. Iya, paling utama itu ya Kak ya. Paling utama itu. Aku ingatin sama anak-anak aku kayak gitu. Makanya mereka itu mulai ngafal-ngafal ayat-ayat pendek gitu. Dihafal-hafalnya terus. Ketika lagi ngapain dihafal terus. Itu aku dengar. Tapi aku diam aja. Kayak inilah hasil aku didik anak aku sendiri. Pengen lihat ininya ya, usahanya gitu ya. Ya. Bun, hafal surat ini, padahal aku nggak hafal loh. Ya, aku nggak hafal. Beneran loh. Aku nggak bohong bang, aku beneran. Aku nggak hafal apa yang dibacanya dia. Coba baca kata aku kan, dibacanya aku lihat itu loh, Al-Quran. Ih beneran, bagus bun, bagus. Bener bun, bener. Pertahanin ya nak, kayak gitu loh. Sebenarnya jadi orang tua itu, kalau saya sendiri
kayak kata Kanisa tadi, biarpun saya belum tahu gitu, seakan-akan saya itu lebih paham dulu gitu, seakan-akan lebih paham dulu, lebih tahu dulu gitu kan. Saya itu mikirnya seperti itu untuk anak. Padahal saya nggak tahu gitu kan, nggak paham, belum bisa. Tapi pura-pura aja, ya, aku udah paham gitu, supaya dia itu punya doang. Aku pengen lebih bisa daripada ayah gitu, pengen bisa daripada. Iya. Pemikiran aku juga seperti itu. Bunda hafal ini, iya Bunda sedikit hafal. Ketika dia membaca, aku mau buka Al-Quran di handphone gitu kan. Dia tahu aku biasa main game di HP gitu. Padahal aku lihat bacaan yang dibaca. Bener Bun? Bener, gila bener. Bilang kayak gitu. Ketika dia udah selesai baca, ya aku ke game gitu kan. Aku ke game, dia tahu kalau aku megang handphone ke game ataupun WA ya. Dia tahu itu. Dia nggak akan pernah ngecek aku melihat atau enggak. Yang penting benar-benar bagus. Seperti itu. Karena semangat dari anak-anak itu darinya kita. Aku pernah nangis waktu itu. Aku pernah nangis, mungkin kelihatan sama anak-anak aku nangis kan. Kenapa Bunda? Gak apa-apa. Bunda gak apa-apa. Ya. Bunda capek. Enggak apa-apa. Bunda gak apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Dan mereka mungkin paham gimana kerjanya aku tengah malam. Aku kan tidur paling lama 2 jam. Paling lama 2 jam. Jadi ketika aku bangun tengah malam, ya kalau aku sholat. Setelah aku sholat, yang ada laundryan aku cuci. Itu mungkin dengan anak-anak aku, mereka juga pernah ngeliat aku nyetrika tengah malam. Di situ mereka tahu capeknya aku kerja bagaimana. Iya. Itulah kehidupan aku. Tapi terasa banget ya Kak ya. Indahnya hidup sama anak, apalagi anak muda bisa paham, ngerti keadaan. Kayak hidup pengen lama gitu kan, pengen bersama terus gitu kan. Tapi itu nggak mungkin. Iya. Tapi itu nggak mungkin. Tapi ketika terpuruknya mereka hidup, salah satu akan pergi sama keluarga mereka masing-masing. Iya. Tapi kayak menurut saya itu gini Kak, mungkin suatu saat nanti ya. Ini pemikiran saya, cuma prediksi saja itu. Dengan didikannya Kak Nisa, mengerti keadaannya orang ibunya ini, kayaknya buat berkeluarga nih pengennya masih pengen bersama aja sama kakak itu Kak Nisa. Maksudnya yang laki pengennya istrinya mau dibawa ke rumah gitu. Yang cewek yang bersuaminya pengen dibawa ke rumah ya. Kayak nggak mungkin mereka itu berpikir orang tuanya ditinggal sendirian kayaknya. Kalau aku bilang ke anak-anak kayak gini, mereka tahu kok. Mereka tahu aku bagaimana dengan ayahnya, mereka tahu. Dan mereka pernah bertanya sama aku. Itu yang nomor 1. Bunda nggak mau cari ayah lagi. Bunda nggak mau nikah lagi. Aku cuma jawab kayak, kalau yang itu Ratu mau, Bunda mau nikah lagi. Bunda mau cari ayah baru buat kalian lagi. Tapi Bunda mikirin, Ratu, Arkan, Alisa, Bunda mikirin, itu kalian sekolah dulu. Kalau itu gampang Bunda cari nanti Bunda cari. Ya, karena Bunda tahu kalian ngelihat orang pergi sama ayah sama ibunya gitu kan. Insya Allah nanti Bunda kalau misalnya ayah kalian libur, kalian mau pergi, ayo barengan. Kalau emang ya maunya seperti itu, ayo bareng. Gak gampang kalau nyari yang namanya untuk suami sekarang, tidak gampang. Karena apa? Aku ini punya anak 3 loh, ya. Aku sudah banyak yang namanya banyak cowok kenalan sama aku, dan aku suruh tanya sama orang tua mereka. Dia bertanya sama orang tuanya, dan orang tuanya berkata, "Bah, anaknya 3, gak usah berat, banyak biaya."
Terus ada yang bilang kayak gini, kalau dia jandanya kaya ya udah nikahin aja. Bukan seperti itu, aku cari abang, bukan seperti itu. Oh, berarti pernah gitu ya, Kak ya? Pernah ada yang pengen seriusin aku suruh tanya ke kedua orang tuanya dulu, Bang. Heeh. Aku tanya dulu, tolong tanya sama kedua orang tuanya kamu bagaimana. Iya, iya. Orang di Itu jawaban orang tua. daerah situ juga. Tidak jauh daerah Kalimantan. Iya, iya. Daerah Kalimantan, terus daerah apa itu? Aku lupa. Pokoknya itu yang aku dengar, ya. Iya. Kalau misalnya dia janda kaya nggak apa-apa. Terus dia janda anaknya 3, berat biayanya besar. Nggak kayak gitu. Aku cari bukan seperti itu. Nggak jelas ya. Orang tuanya nggak jelas. Masa anaknya suruh nikah sama yang kaya dulu? Nah itu makanya. Karena aku udah pernah aku tanyain, udah pernah, ya. Dan ada juga yang di Dumai ini, walaupun dia orang Jambi, dia kerjanya di Dumai. Dan aku juga dia juga bilang pengen nikah sama aku suruh tanya sama orang tuanya. Orang tuanya jawab apa? Apanya? Emangnya tidak ada gadis lagi? Kenapa harus janda? Itu jawaban orang tuanya. Tapi yang dia ini ngotot pengen nikah sama aku, dan aku bilang, aku kalau tidak direstui sama orang tua kamu, dan orang tua kamu ataupun keluarga kamu tidak suka sama aku, jangan pernah nikah sama aku, karena itu tidak enak. Kenapa? Aku nikah sama kamu, ya, otomatis satu keluarga kamu tidak suka sama aku. Itu gimana jalaninnya? Gimana aku mau nyapa mertua aku? Bilang kayak gitu sama dia. Nanti aku jelasin lagi sama orang tua aku, kan. Itu terserah. Karena di posisi aku sekarang, aku tidak memikirkan itu, Bang. Aku tidak memikirkan, karena udah jawaban seperti mereka-mereka itu, aku tidak memikirkan. Tidak aku pikirkan, ya. Yang aku pikirkan, yang benar-benar nerima anak aku, nerima keadaan aku. Dan itu ada satu orang yang nerima keadaan aku sama anak-anak aku. Ada satu orang sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Berarti masih berhubungan sekarang ya? Maksudnya masih sering komunikasi gitu ya? Iya, alhamdulillah masih sering komunikasi. Dan sebelum dia niat dia memang juga mau nikahin aku suruh tanya dulu ke orang tuanya. Nah, terus orang tuanya jawaban gimana? orang tuanya kayak gini. Ya udah, tidak apa-apa, kata dia kayak gitu. Karena kalau memang karena kan menikah itu baik, dan kamu juga tidak main-main sama dia. Orang tuanya bertanya kayak gini, kamu sanggup? Kamu sanggup? Dia 3 anaknya, kamu sanggup? Sanggup, kata si cowok. Jadi orang tuanya merestui. Ya, merestui aku sama dia. Alhamdulillah komunikasi aku sama keluarganya baik selama 1 tahun 7 bulan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu yang terbaik ya, Kak ya. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Itu yang aku pengen, karena ya aku dengan keluarganya alhamdulillah. Emang rencana kapan? Kenapa? Rencana kapan itu si laki-laki mau nikahin kan? Ada udah pikiran ngejadwal tanggalnya apa, bulannya, tahunnya gitu? Belum. Karena gini, Bang, aku nyuruh dia. Kalau di situ kan daerahnya susah banget ya nyari kerja. Dia dulu kerja tapi udah berhenti. Aku suruh dulu dia kerja dulu. Aku suruh dia kerja dulu. Dan aku juga belum kenalin dia sama keluarga aku, karena di posisinya dia kan belum bekerja. Ya, aku harus kenalin dia kalau dia sudah bekerja. Oh gitu. Karena pasti dong keluarga aku nanya, dia belum kerja. Anak aku 3. Iya, Gimana? iya. Pasti kayak gitu.
pemikiran. Tapi pemikiran mereka sama pemikiran aku kan beda. Kalau aku pemikiran aku kayak gini, dia nggak bekerja, tapi niat dia ada. Ketika dia sudah niat dia jalanin, insya Allah ketika udah nikah itu kan rezekinya berbeda. Iya benar, berbeda. Ya. Tapi di sini posisinya lain. Aku ini udah punya anak 3. Gak apa-apa dong keluarga aku memikirkan dia harus kerja. Iya. Ya mudah-mudahan itu dapat kerjaan cepat ke jenjang yang namanya pernikahan itu. Amin. Ya mungkin Itu masih dijaga. Mungkin dia itu sekarang lagi berusaha banget juga. Iya, katanya dia pengen jualan kayak nasi goreng, sate. Ya udah silahkan, dia pengen usaha seperti itu, silahkan. Karena kan apapun itu, aku udah bilang apapun itu kerjaan kita ini halal. Iya. Dan dia juga tahu pekerjaan aku apa. Aku udah sebutin soal pekerjaan aku. Dan dia bilang, kamu gak capek kerjaan kamu sebenarnya? Kalau dibilang capek. Kamu lihat aku tanggung jawab berapa orang? Ya, kamu lihat aku bertanggung jawab itu ada 3 loh anak yang aku tanggung jawab. Aku bilang kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan dia menerima aku, dia menerima anak-anak aku. Begitu pula dengan anak-anak aku yang menerima dia. Senang anak-anak aku sama dia karena dia bisa ngambil hati anak-anak aku. Aku suruh dekatkan diri kamu sama anak. Ya, itu nggak sampai dia deketin diri sama anak-anak itu nggak sampai 1 harian, enggak. Ketika ngobrol sama anak-anak udah, mereka situ akrab. Berarti Itu yang aku suka itu. Iya. Karena Ya, intinya, dia suka sama aku. Intinya kalau anak-anak udah mau gitu kan, artinya seneng gitu, berarti Kanisa udah ikut alur anak. Iya. Gitu ya. Iya benar. Karena kesenangan anak-anak tuh kesenangan aku juga. Iya. Tapi kalau kesenangan aku tidak kesenangan anak-anak, aku tidak mau, Bang. Iya benar. Tidak mau seperti itu. Cuman itu yang aku mau. Oke Kanisa ya, mungkin cukup ini aja ya. Aku nanya-nanyanya tentang kisahnya Kanisa gitu kan. Ternyata alhamdulillah kitanya Kanisa ini sangat menggugah hati gitu kan. Iya. Oke Kanisa, kita lanjut lagi ke episode selanjutnya ya Kak ya. Takutnya Kanisa sekarang udah malam, takutnya mau istirahat. Anak-anak juga. Enggak, aku udah nggak istirahat. Udah, ini berarti ngapain ini setelah ini? Karena aku nggak ngantuk, nggak ngapa-ngapain. Palingan nanti jam 3 jam 4. Ngelondri gitu ya? Nggak ada ini. Enggak juga, aku tuh udah selesai. Tinggal jemur aja besok. Oke, siap. Enggak ngapa-ngapain. Oke Kanisa ya, kita tutup di sini aja. Oke. Terima kasih Kak Nisa ya udah ngasih peluang waktu gitu kan. Alhamdulillah memuaskan gitu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Semenjak setiap klien-klien aku alhamdulillah yang greget gitu di hati. Luar biasanya gitu ya. Yang ini nih. Alhamdulillah. Oke, cukup ini ya kisah-kisah yang saya ceritakan buat kalian, buat aku tampilkan juga seperti ini juga. Kita lanjut ke episode selanjutnya ya tentang kisah-kisah yang lain yang lebih menarik atau tidak menarik ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.